Jadi demikian yang munafaat tadi, ilmu yang terhampar pada hati itu cahaya. Nah maka membukakanlah ia akan hakikat dunia dan hakikat akhirat. Terbuka. Mana hakikat dunia? Satu panah, rusak binasa. Sedikit, nikmatnya sedikit, azabnya sedikit. Dunia tempat susah, tempat kurang, tempat ribut, tempat kacau. Ya, dunia itu tempat kegelapan. Dunia itu tempat hiruk pikuk. Dan dunia itu pasti akan berpikir kita baca. Seluruh isi dunia ini sedikit. Tiap-tiap yang sedikit kurang. Banyak dikumpulkan, banyak dikitnya. Tatkala banyak sedikitnya banyak kurang. Itu maka banyak orang korupsi. Walaupun duitnya sudah sekamar, masih sedikit dan kurang itu di hati. Cukup dan lebih itu di hati. Hati ini kalau diisi dengan dunia kurang terus. Itu maka ditanamkan dalam makom tauhid ini supaya hati itu berisi dengan Allah. Melalui musyahadah tadi. Allah itu cukup, ghani, kaya. Itu maka hati itu cukup berjamaah. Hari ini kita dapat 20.000 cukup. Dapat 20 juta cukup. Tak dapat cukup, masih cukup. Cukup Allah bagiku. Ini mana? Tak dapat, tak cukup. Dapat, tak cukup. Kurang pula kan? Dapat banyak, masih kurang. Kapan bersyukurnya? Sampai mati kafir nih nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sampai kiamat ayat itu. Itu hakikatnya. Sedangkan hakikat akhirat bakok kekal. Nikmatnya banyak, azabnya banyak. Dia tempat kesenangan, ya. Tempat artinya kesucian akhirat itu. Dan juga pasti akan dijumpai. Pasti akan dijumpai. Nah banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dalam dulu ya, kan dijumpai alam-alam selanjutnya seperti alam barzah dan alam akhir. Pasti itu bukan wallahu alam. Nah sekarang apa bekal kita untuk perjalanan akhirat? Tentu bagi orang-orang yang berilmu ini tadi, dia mencari bekal dengan menanam tanaman-tanaman akhirat di dunia ini. Yaitu segala bentuk amal soleh itu. Yang akan dipetik buahnya itu di akhirat. Ad-dunya mazratul akhirat. Bermula dunia itu jembatan atau ladang kehidupan akhirat. Jadi siapa yang tidak bercocok tanam di dunia ini sudah pasti tidak akan memetik hasil. Jangan kan tidak buahnya, daunnya lagi tidak dapat. Itu maka diutus para nabi dan rasul supaya kamu beramal ibadat, supaya kamu beramal soleh. Maksudnya supaya kamu berladang di dunia ini, bercocok tanam, yang hasilnya akan didapat di akhirat dan pasti akan dijumpai. Kan sudah saya bilang di akhirat itu kita sendiri, tidak katik teman, tidak katik kawan, makanan banyak tidak bisa minta, tempat tinggal banyak tidak boleh berteduh, ya, pakaian banyak tidak boleh itu. Tidak ada lagi saling tolong menolong, saling beri memberi, bantu membantu, pinjam meminjam, tidak ada lagi. Nafsi. Bagaimana kalau tidak punya bekal? Nauzubillah. Maka di sisa usia kita yang sedikit, carilah bekal itu sekuat-kuatnya melalui ilmu ini para jemaah. Jadi dinyatakan dalam Al-Quran, sebaik-baik bekal kamu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal buat kamu itu adalah takut kepada Allah. Jadi begitu dari
ayat di surat Ali Imran tadi 102 itu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Mana sebenar-benar takut itu? Pertama, takut di pandangan dalam musyahadah tadi. Takuti syirik itu. Yang mana manusia ini tidak takut dengan syirik itu. Bagaimana takut dalam musyahadah dalam pandangan? Takut betul. Kita itu besok kalau merasa ada, merasa kuat, merasa kuasa, merasa itu takuti. Karena itu syirik hobi para jemaah. Ibu segala kesalahan, bapak segala kejahatan. Takuti itu. Kita tidak dituntun melalui ilmu tauhid. Takuti. Kemudian kalau takut dalam akhlak, dalam perasaan, dalam ilmu tasawuf itu. Takuti betul besok itu kalau kita hendak merasa mulia, merasa lebih, merasa alim, merasa tinggi, merasa kaya, merasa suci, merasa berharga, ya kan? Takut itu. Jadi walaupun kamu menjadi ulama, ilmu agama tinggi, kalau masih merasa lebih, masih sombong, merasa tinggi, ini uang tidak takut dengan Tuhan, uang melawan Tuhan ini. Di perasaan itu. Paling benci Tuhan para jamaah. Inilah sebesar-besar najis. Ya. Sebesar-besar hadas dan najis itu, yaitu kemunafikan dalam perasaan itu. Tidak hilang itu kalau tidak menuntut ilmu tasawuf. Sedangkan menuntut ilmu tasawuf itu masih tiap hari itu merasa lebih. Datang ke bisul nggak lebih. Ini bagaimana? Jadi hak ketukuh yang ketiga, takuti betul dalam pekerjaan itu. Kalau kita masih nak makan, minum, mengambil, mengerjakan, menudui, menidui, menempati, menggunakan barang yang haram, makruh, subhan. Takuti. Masih banyak yang tidak takut ini. Jadi kalau tidak takut, kita mati itu bukan mati muslim. Mati apa? Mati kafir. Kan ayat selanjutnya. Wala tamutunna illa wa antum, dan janganlah kamu mati melainkan keadaan beragama Islam. Itu bentuk umum. Iya, beragama Islam, gawainya kafir. Ya, ngerjakan haram makruh subhan itu gawe wong kafir, ngerti? Nah, apabila ketidakan hak kotu-koti ini, matinya bukan mati orang di dalam menyerahkan diri, tawakal Allah. Hakikat muslim itu Islam cara apa? Orang menyerahkan diri zuhir dan tidak baca ngaji, tidak baca menyerahkan diri, tawakal Allah itu kalau tidak ngaji tidak ilmunya. Menyerahkan diri baik secara syariat maupun cara hakikat. Kan mudah.